sederhana saja, kalau menurut ilmu ekonomi, saya nggak tahu ilmunya Seto apa, menurut ilmu ekonomi nilai tambah itu adalah output minus input antara. Outputnya misalnya produk smelter, input antaranya kan nikel. Itu yang langsung. Nah, siapa yang menciptakan nilai tambah itu adalah pengusaha. Pengusahanya 100% dari Cina, ya nilai tambahnya lari ke China. Kok susah amat sih dihitung-hitung. Kemudian kedua, modalnya dari China. Ya, jadi modalnya itu dari bank China. Bayar bunganya ke bank China kan, bukan ke bank Mandiri, bukan ke bank BRI kan. 100% diambil oleh China. Kemudian, nah ini debat saya dengan Seto kan, nilai tambah, laba, dan bunga itu kan dikenakan pajak. Nah, saya katakan yang besar-besar itu dapat tax holiday sampai 20 tahun, juga tidak kontribusi. Ini saya sudah sampaikan juga ke Saudara Seto, ke Pak Luhut, sekalipun sudah saya sampaikan pada November 2021, dan dikoreksi, seakan-akan dikoreksi ya, keluar PP nomor 26 yang berlaku mulai 15 September 2022. Jadi belum setahun itu dikenakan 2% itu dan 5%, bukan 22%. Kalau kita ekonomi ngitungnya itu opportunity cost. Jadi saya bertanya kepada pemerintah, berapa pendapatan yang seharusnya didapat pemerintah hilang. Jadi jangan disampaikan pendapatan pemerintah dari pungutan itu naik dari sekian ke sekian. Itu kan tidak fair. Harusnya kita dapat berapa? Harusnya. Niscaya puluhan kali lipat dari yang kita nikmati sekarang. Jadi Bapak, menurut Anda Pak, memang ada kesalahan dalam hal, ini dalam hal investor, smelter itu mostly dari China. Lalu ekspor dilakukan oleh mereka, operatornya dari China, diekspor ke China, dan yang menguntungkan, yang dapat untungnya ketika sampai devisanya hanya sampai 1 hari di Indonesia, lalu dibawa karena memang itu haknya kembali lagi ke China. Nah sebenarnya dalam hilirisasi, misalnya dari financing smelter-smelter ini, itu idealnya harusnya investornya apakah dari dalam negeri ataukah memang dari luar negeri kita masih tetap bisa meminta financing dari beberapa pihak atau negara lain. Nah dalam hal ini kalau memang besar idealnya dari dalam negeri, apakah sebenarnya sistem perbankan atau financing domestik kita cukup Pak untuk membiayai smelter dan kebijakan hilirisasi ini? Kan kita juga sudah punya sebelum ini kok kita mengekspor juga gitu ya. Nah, jadi saya tidak membedakan asing dan bukan, tapi treatment yang diberikan pada pengusaha dari Republik Rakyat China. Ini tidak ada urusannya PRI dan non-PRI ya, tidak ada. Ini China sebagai satu entitas ini. Baik. Pertanyaan saya, mengapa dipilih hilirisasi? Jadi yang terjadi hilirisasi nikel di Indonesia untuk mendukung industrialisasi di China. Itu kan menurut saya kebodohan luar biasa ya. Data menunjukkan dan tidak dibantah bahwa hampir semua produk antara yang dihasilkan oleh smelter itu diekspor ke China. Tapi kalau kita mau dari Inggris, dari Saudi Arabia, dari mana, kita welcome terhadap investor asing. Tapi kok perlakuannya itu luar biasa, kita obral harga biji nikelnya murah ke mereka. Ini apa-apaan, mereka yang ngatur semua. Setelah saya ngomong baru diperbaiki sedikit-sedikit, memang sudah terjadi. Menurut pandangan apa penyebabnya Pak? Ataukah Anda juga masih bertanya-tanya mengenai hal ini? Treatment yang berbeda ini? Kita ada di negeri yang korupsinya luar biasa. Konflik kepentingan luar biasa. Pak Luhut ada di mana-mana. Dan dia tidak mendeklar konflik of interest itu sehingga dia harusnya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan ini. Anda bisa lihat penyelundupan nikel. Penyelundupan nikel sudah saya sampaikan Pak Luhut 21 November 2021. Tapi dianggap biasa. Saudara Seto juga mengatakan, oh ini transisi, udah kadung di pelabuhan dan sebagainya. Jadi mendinai terus begitu. Soal tenaga kerja asing juga seperti itu. Mereka datang tiap bulan tuh ribuan lewat Samratulangi, tidak pakai paspor, visa kerja. Dibiarkan saja selama ini. Jadi ini negara bagian Cina apa provinsi Indonesia gitu. Orang jadi bertanya-tanya. Baik Belum Pak Faisal. kerusakan lingkungan yang terjadi.